Halo sahabat BBG, perkenalkan nama saya Cynthia Hasti Olivia, NIM 221135285 dari PGSD B mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan topik 4, eksplorasi konsep pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai materi kerangka strategi pembelajaran. Dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa yang memiliki prinsip 1. Pembelajaran berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice. Yang kedua, pengajaran yang responsif kultur atau kultur responsif pedagogi. Dan yang ketiga, pengajaran sesuai level, teaching at the right level. Nah, di sini pembahasan materi yang akan kita bahas. Ada prinsip 1 mengenai DAP, prinsip 2 CRP, dan prinsip 3 TARL, dan diskusi rangkuman hasil diskusi kelompok. Yang pertama, saya akan membahas mengenai DAP, Developmentally Appropriate Practice. Nah, DAP ini merupakan seperangkat kerangka kerja, filosofi, atau pendekatan dalam pengembangan anak sebagai proses pembelajaran yang asik dan menyenangkan atau berdiferensiasi. Nah, ciri-ciri proses pembelajaran DAP ini adalah program pembelajaran berorientasi DAP menggunakan perspektif perkembangan anak. Pengetahuan mengenai perkembangan anak dapat disimpulkan bahwa pembelajaran DAP ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran karena guru hanya sebagai fasilitator dan tidak lagi sebagai tokoh paling utama dalam pembelajaran dalam kelas, dan siswa tidak hanya sebagai penerima yang tidak aktif dalam pembelajaran, tetapi para siswa bertanggung jawab untuk atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua akan membahas mengenai pengajaran dan pembelajaran secara kebudayaan atau responsif. Nah, di sini adalah kulturi responsif pedagogi. Nah, CRP ini berpijak pada premis bahwa landasan budaya memainkan peran dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya. Pentingnya kearifan lokal dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pendidikan guru di tanah air terkait dengan upaya untuk memperluas wawasan dan kompetensi budaya pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga akan membahas mengenai pengajaran sesuai level atau teaching at the right level, TARL. Nah, pengajaran sesuai level ini adalah suatu pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat usia, pemahaman, dan kemampuan peserta didik. Selain itu, teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik yang sama.
Nah, pada yang keempat, akan membahas mengenai hasil diskusi pada kelompok SD Kanisius Kalasan. Di sini terdapat 4 pertanyaan yang akan dibahas. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta. Pertama, apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Yang pertama itu ada aspek pahami peserta didik. Pendidik harus memahami peserta didik yang ada di kelasnya, bagaimana kesukaannya, gaya belajarnya, kemampuan terhadap pembelajarannya. Yang kedua, rencana perencanaan pembelajaran. Guru menyusun ataupun merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelasnya. Biasanya dilakukan dengan observasi peserta didik terlebih dahulu mengenai karakteristik dan kemampuannya dan minat belajarnya dan sebagainya. Yang ketiga, mengikuti ragam pelatihan di mana guru mengikuti pelatihan yang berguna untuk menambah pengetahuan dan kemampuan guru mengenai cara melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan level peserta didik. Yang kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Fase atau tingkatan perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid atau peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhannya, sehingga capaian pembelajaran harus dirumuskan sesuai dengan fase yang bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan pada guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan dari setiap. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan tepat dicapai atau telah dicapai. Mengapa perlu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran sangat diperlukan. Hal tersebut karena sudah ada landasan hukum yang mendasari pentingnya capaian pembelajaran dalam proses pembelajaran. 5. Apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi alam, budaya, dan kebiasaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berbudaya dan memiliki sosial yang baik. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pelajaran pembelajaran, memanfaatkan lingkungan belajar siswa seperti halaman sekolah, lingkungan kelas, lingkungan rumah, lingkungan adat istiadat yang dapat menjadi sumber belajar di sekitar peserta didik.
Yang keenam, apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Menyusun capaian pembelajaran per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Capaian pembelajaran dibuat per fase karena untuk membedakannya dengan kelas karena peserta didik di satu kelas belum tentu memiliki kemampuan dan tahap perkembangan yang sama, sehingga bisa jadi dalam satu kelas belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar terdiri dari 3 fase, yaitu fase A, B, dan C. Fase A terdiri dari kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B terdiri dari kelas 3 sampai kelas 4 SD, dan fase C terdiri dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Yang ketujuh, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Langkah-langkah merumuskan capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan visi dan misi keilmuan program studi. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan pasar dan stakeholder yang mendeskripsikan profil lulusan. Yang ketiga, menggunakan deskripsi KKNI dan SNDikti. Yang keempat, menggunakan referensi dalam dan luar negeri. Yang kedelapan, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian siswa, kebutuhan, capaian, dan gaya belajar sesuai dengan fase pembelajaran anak. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak dan orang dewasa dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan atau kekurangan-kekurangan tiap orang. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan berinteraksi, beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat berinteraksi atau bersosialisasi. Yang keenam, berikan anak kelebihan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi kesediaan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Yang ketujuh, gunakan metode mengajar yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan dan merangsang kecerdasan peserta didik. Lanjutannya yang nomor 9, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya. Tingkat kematangan gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Yang ke-10, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikan dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang ke-11, berikan kesempatan untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiatif
dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak berpikir. Yang ke-12, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan kedekatan fisik, misal membelai kepala anak, memeluk. Yang ke-13, sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi percaya diri bisa berhasil mengerjakan tugas-tugas. Yang ke-14, kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Yang ke-15, susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses dan hasil belajar anak. Yang ke-16, implikasi atau keterlibatannya merujuk kepada elemen pada capaian pembelajaran seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Dari keempat elemen tersebut sudah mencakup anak terlibat dengan teman-temannya, gurunya, bahkan lingkungan sekitar. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih.